Sekelompok pemuda menyeret sejumlah mesin judi dari lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Asahan, Sumatera Utara, Jumat sore. Mereka juga merusak mesin judi dengan menggunakan batu dan menginjak-injaknya. Tak puas hanya di situ, massa juga merusak dan mengobrak-abrik lokasi perjudian hingga sejumlah kaca pecah. Adapun aksi ini berawal saat mereka melakukan orasi dan aksi long march terkait maraknya geng motor dan perjudian. Mereka kemudian mendapat informasi terkait adanya lokasi judi. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan, Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Polisi yang tiba di lokasi langsung meredakan aksi agar tidak anarkis. Massa berharap polisi dapat benar-benar memberantas praktik perjudian di daerah mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Guyuran hujan deras mengakibatkan banjir yang melanda ruas jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm membuat kendaraan roda 4 harus berjalan perlahan. Namun tak sedikit pula kendaraan roda 2 mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Menurut warga, banjir ini terjadi saat hujan deras yang berlangsung selama 15 menit di wilayah ini. Selain itu, banjir ini juga disebabkan kondisi jalan yang menurun serta ditambah buruknya drainase di ruas jalan. Ya deras banget tadi hujan berikut angin, Bang. Berapa menit nih, Bang, karena hujan deras langsung banjir gini, Bang? Perkiraan 15 menit langsung banjir. Banyak motor yang mogok tadi lewat di trotoar, karena nggak bisa lewat di jalanan, naik ke trotoar dia karena motornya mogok. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat dapat memberikan solusi agar lokasi ini tak selalu menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area KM45 Tol Tangerang Merak pada Jumat malam. Rekonstruksi turut dihadiri ketiga tersangka serta keluarga korban. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden naas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Rekonstruksi turut dikawal pihak Satreskrim Polresta Tangerang dan Polda Banten. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Sebanyak 36 adegan mulai dari wilayah Saketi, Pandeglang hingga rest area kilometer 45 diperagakan. Salah satu adegan yang diperagakan pelaku adalah saat pelaku menembak korban dari jarak cukup dekat. Dari rekonstruksi juga terungkap ada 2 todongan pistol dan 4 tembakan. Dalam rekonstruksi ini, 7 dari 13 saksi yang telah diperiksa juga didatangi ke lokasi. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Kita informasi lain, pemirsa, tenda untuk hajatan pernikahan di Depok menutup satu ruas jalan hingga membuat pengendara sulit melintas. Petugas Dishub Kota Depok pun meminta penyelenggara acara untuk membongkar tenda tersebut. Mana lewat sini? Tuh,
Media sosial diramaikan dengan unggahan adanya tenda besar acara pernikahan yang menutup sebagian besar ruas di jalan di Depok, Jawa Barat. Tenda tersebut menutup sebagian ruas Jalan Bahagia menuju Jalan Kemakmuran, Depok, sehingga membuat pengendara sulit melintas. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Depok turun langsung untuk menegur penyelenggara hajat. Petugas juga meminta penyelenggara membongkar tenda agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Apalagi pembangunan tenda juga tidak berizin. Tidak ada kesalahpahaman. Ini murni karena kecerobohan atau pelanggaran si bapak pemohon nikahan untuk tenda nikahan putrinya. Gitu. Jadi sudah kita sarankan tidak menutupi jalan dari kemarin. Sebelum tenda ini berdiri pun kita sudah survei dan sudah memberitahukan supaya tidak menutupi jalan. Gitu. Oh, tapi sebelumnya memang udah berizin, Bang? Kami tidak mengeluarkan izin, justru tidak mengeluarkan izin. Kami hanya saran teknis di luar fungsinya, gitu loh. Pelaminannya kita bikin yang pelaminan yang ini ukurannya yang adat Minang itu kan agak luas. Jadi kalau seandainya separuh jalan itu sama aja kita nggak bisa pasang. Jadi otomatis mau tak mau dengan keberanian saya aja. Atas teguran dan imbauan dari petugas, penyelenggara hajat pun membongkar tenda yang menutupi jalan itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Barat, ratusan tabung gas LPG 3 kg berserakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengguna jalan raya Trans Yogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan jatuhnya ratusan tabung gas LPG 3 kg di jalanan pada Jumat pagi. Ratusan LPG ini berserakan dan menyebabkan kemacetan. Kejadian berawal saat mobil Wingbox yang menampung sekitar 2.000 tabung gas LPG 3 kg melaju dari arah Cilengsi menuju ke arah Jakarta. Saat berada di tikungan dan jalanan menurun, penyangga bilik besi bagian kanan patah membuat ratusan tabung gas berhamburan ke jalur berlawanan. Diduga menyangga mobil box itu tak kuat menahan beban ribuan tabung gas kosong tersebut. Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Udah. Viral di media sosial, seorang pria nyaris dihakimi massa di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi tersebut diduga karena pelaku melakukan pemalakan terhadap sopir angkot. Seorang pria diamuk massa lantaran diketahui memaksa minta jatah uang kepada sopir angkot dengan membawa senjata tajam. Berdasarkan penelusuran, kejadian tersebut terjadi di Pasar Batu Jajar, Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Permasalahan awalnya, pelaku meminta uang pada sopir angkot di kawasan terminal Alun-Alun Cililin. Namun korban tidak menerima dan kejadian pemalakannya pun sudah lama dikarenakan masih ada dendam. Akhirnya preman tersebut didatangi para sopir angkot. Kemudian pelaku diteriaki maling hingga akhirnya diamuk massa. Teman itu minta uang ke angkot ke supir angkot. Supir angkotnya itu nggak terima gitu. Mungkin dikejar-kejar. Tapi udah lama bukan hari itu kejadiannya. Kejadian malaknya gitu ya. Ada dendam gitulah. Gitu pas kita tanya orangnya itu yang kedua-duanya kita tanya juga gitu kan. Gimana sih permasalahan seperti apa? Dia sudah minta uang, cuman bukan hari itu kejadian minta uangnya. Jadi kayak ada dendam gitulah. Nah, itu akhirnya si preman itu ke sini atau gimana, Pak? Lagi nongkrong mungkin dia nongkrong sama temannya di sana. Nah, pas lagi nongkrong adalah si supir angkot itu lewat, langsung dia ngejar. Itu untuk supir angkot datang sendiri atau sama rekan-rekannya, Pak? Kalau saya lihat 4 orang. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan atas aksi yang dilakukannya. Namun penanganan kasus tersebut diserahkan ke Polsek Cililin yang menjadi tempat kejadian.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Panik dan emosi saat terjaring razia oleh petugas Satlantas Pasaman Barat. Pengemudi motor membakar sepeda motor yang dikendarainya di depan petugas. Dari pengakuan pelaku, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat karena dibeli dari pengepul barang rongsokan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga, dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor tidak ada surat, knalpotnya bro. Oke, surat Honda motor tidak ada. Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahaman yang aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, viral di media sosial video seorang siswa sekolah dasar di kota Medan belajar di lantai kelas. Siswa ini tak diizinkan belajar dan tidak duduk di bangku karena menunggak bayaran sekolah serta tidak mengambil rapor. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, tapi enggak pernah. Inilah rekaman video orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan yang merekam anaknya berinisial MI duduk di lantai saat didatangi orang tuanya. Berderai air mata, orang tua murid menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah meskipun wali kelasnya tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Saya bukan masalah uang. Iya. Tapi rapot. Saya tahu. Itu kepala sekolah. Saya tahu ibu kan tahu. Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapot ibu. Mau bayar uang sekolah enggak ambil rapot ibu. Iya. Ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapot kan bisa suami ibu. Tinggal mengambil rapot. Abangnya ngambil Dia rapot. tidak ada di sini. Ya, ibu tahu abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan. Peristiwa tersebut sudah berjalan selama 3 hari. Memang di situ saya belum bayar uang sekolah abang beradik 3 bulan kan. Cuman saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah agar anak bisa ikut ujian. Oke, alhamdulillah dikasih lah.
ujian. Saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih, megang tangan saya, "Ibu, ambil rapot Mesa," dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah loh kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Orang tua siswa berharap agar pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran sehingga anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bisa viral di media sosial, salah satu sekolah negeri di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat memungut iuran makan siang untuk guru dan pegawai sekolah serta pembelian pendinginan ruangan. 387 orang tua siswa diminta bayaran 2,6 juta rupiah. Orang tua siswa SMA Negeri 2 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat keberatan dengan iuran senilai Rp2.600.000 yang diminta pihak sekolah. Uang jutaan rupiah tersebut dibebankan ke orang tua siswa untuk biaya makan siang guru dan pegawai sekolah dan pembelian mesin pendingin ruangan serta penambahan daya listrik. Namun saat orang tua minta klarifikasi, tidak ada satupun pihak sekolah yang menemui dan memberikan jawaban. Tadinya 3 juta, tapi ketika orang tua protes, akhirnya diturunkan jadi 2.650.000 per orang tua siswa. Di dalamnya termasuk makan siang gratis itu. Dan ketika orang tua tidak mau membayar, ketua komite mengancam kami sebagai orang tua, nanti kartu ujian tidak akan diberikan. Sementara itu, Komite Sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi mengklarifikasi terkait rencana sumbangan tersebut dan telah membatalkannya. Program yang dilaksanakan komite adalah merupakan usulan program dari sekolah dengan pertimbangkan kebutuhan dan usulan dari para orang tua siswa dan anak didik. Yang kedua, program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik dalam anggaran BOS maupun BOPD. Yang ketiga, dalam melakukan tugas dan fungsinya, komite berpedoman pada peraturan dan peraturan berlaku. Sebelumnya, dugaan pungutan liar untuk makan siang gratis guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Siang. Bisa kita informasi terkait dengan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Ini menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI27.9. Ya, sebuah video viral di media sosial X ini terkait mobil dengan plat nomor RI36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan yang memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman tersebut ini mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI36, termasuk nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Namun Budi menepis isu tersebut. Menurutnya, mobil yang digunakan dirinya berwarna putih, beda dengan mobil RI36 yang viral berwarna hitam. Tak hanya Budi Ari, netizen sempat menyebut nama Menkom Digi Mutia Hafidz dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor
itu saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari kehendak rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Perdana Menteri Shigeru Ishiba tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Perdana Menteri Ishiba disambut dengan upacara kenegaraan oleh sejumlah pasukan berkuda, pas pampres, dan marching band. Selain itu, sejumlah pelajar juga turut menyambut kedatangan Perdana Menteri Ishiba dengan mengibarkan bendera Indonesia dan Jepang. Presiden Prabowo dan PM Ishiba diperkirakan akan membahas sejumlah kerjasama bilateral yang telah berjalan selama ini. Di antaranya membahas kerjasama ekonomi dan pertahanan. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Shigeru Ishiba ke Indonesia sejak dilantik pada November 2024 lalu. Ya, sebelumnya ke Istana Bogor, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. PM Shigeru meletakkan karangan bunga dan tabur bunga di 5 makam warga negara Jepang yang dianugerahi bintang gerilya. Tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ditemani istrinya Yoshiro Ishiba. Sejumlah pejabat tinggi hadir menyambut Perdana Menteri Jepang beserta rombongan, di antaranya Pangdam Jaya, Majen TNI Rafael Granada Bay, dan Rem 051 Wijayakarta, Brigjen TNI Rianto, Kasko Gartab 1 Jakarta, Brigjen TNI Edi Saputra. Perdana Menteri Shigeru melakukan prosesi peletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional dan 5 makam warga negara Jepang, di antaranya makam Eto Shishio alias Jacob, Ishi Yashinami alias Satria, Goro Yamano alias Abdul Majid, Moktoha Nishimura, dan Takishi Komatsu Usman. Kelimanya merupakan warga Jepang yang sengaja bertahan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat itu. Berkat kegigihannya, kelimanya dianugerahi gelar bintang gerilya. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang di Istana Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan kami, Aya Nufus. Ya, Aya Nufus, apa saja yang dibahas dalam pertemuan siang hari ini? Silakan. Ya, Togi dan juga pemirsa, usai sambutan oleh Prabowo Subianto, sambutan terhadap PM Jepang Ishiba, kedua pimpinan negara ini langsung melakukan pertemuan 4 mata. Namun kami belum mengetahui apa yang dibahas dalam pertemuan 4 mata ini. Dan baru saja tadi kami memantau usai pertemuan 4 mata, kedua pimpinan negara ini beserta delegasi dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ini langsung mengadakan rapat begitu ya di meja yang sama, yang mana tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk kerjasama Indonesia-Jepang dalam beberapa hal, termasuk program prioritas dari Prabowo Subianto yakni swasembada pangan, kemudian juga swasembada industri, energi, kemudian juga hilirisasi dalam alam kita, kemudian juga membahas terkait dengan masyarakat Indonesia yang masih
banyak kekurangan gizi begitu ya. Dirinya ingin memberantas kelaparan yang ada di Indonesia, hingga tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan terkait dengan keinginannya membangun kemampuan Republik Indonesia di bidang pertahanan. Dan PM Ishiba ini menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan senang sekali jika nantinya Jepang dapat berkontribusi dalam perekonomian Republik Indonesia, karena tadi PM Ishiba sempat mengatakan bahwa Indonesia Jepang ini memiliki banyak kesamaan begitu ya. Salah satunya adalah sebagai negara maritim, negara kepulauan yang juga sudah cukup lama begitu ya get along, dan ini juga salah satu hal yang membuat PM Ishiba senang nantinya jika Indonesia dan Jepang dapat memperkuat hubungan bilateral mereka. Dan tadi PM Ishiba juga sempat mengatakan bahwa dirinya kembali lagi ke Indonesia setelah 34 tahun begitu ya mengunjungi Indonesia, ketika dirinya sempat menjadi anggota DPR waktu itu 34 tahun yang lalu. Dan di sini kembali lagi PM Ishiba sebagai Perdana Menteri yang baru saja dilantik pada September 2024 lalu. Dan kami sebentar lagi, sepertinya sesaat lagi ini Togi dan juga pemirsa akan mengetahui statement lanjutan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto beserta jajaran menterinya, dan juga PM Ishiba beserta delegasi yang ikut mendampinginya dalam kunjungan ke Indonesia ini. Togi. Baik, terima kasih Ainufus atas informasinya melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menangis dalam sambutannya di perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan Jumat siang. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2029-2024. Artinya tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan 30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Ya, bertepatan dengan HUT ke-52 PDIP, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak, harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ada masih di iNews Siang bersama saya Galuh Pandu, pemirsa. Dan Kementerian Kelautan serta Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran ini dihentikan lantaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pemagaran laut di Tangerang, Banten, ada rekan kami Hamzah Hasibuan di lokasi saat ini. Ya, Hamzah, bagaimana kondisi pemagaran laut di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Kecamatan Kronjo, di mana salah satu titik yang dilintasi oleh pagar laut yang membentang sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang. Di belakang saya saat ini merupakan lokasi di mana pagar laut ini membentang. Sebelumnya kami mencoba untuk mendekati pagar laut, namun cuaca yang tidak mendukung ini membuat kami tidak bisa mendekati pagar laut yang membentang sepanjang 30 km. Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga sudah menyegel pembangunan dari pagar laut yang membentang sepanjang 30 km ini. Namun fisiknya maupun bentuknya pagar laut ini masih menancap dan membentang sepanjang 30 km. Dan ini membuat nelayan yang ada di perairan Tangerang ini saat melaut terganggu. Dan kita saat ini ingin mencoba mencari tahu bagaimana ataupun kerugian apa saja yang dialami oleh nelayan yang berada di perairan Tangerang terkait dengan adanya pagar laut yang membentang sepanjang 30 km saat ini. Saat ini saya sudah berada dengan salah satu nelayan yang berada di Kecamatan Kronjo. Selamat siang Mas, permisi. Dengan Mas siapa? Eli, Pak. Dengan Mas siapa izinnya? Eli. Oke, Mas Eli, dengan adanya membentang pagar laut sepanjang 30 km ini, tanggapan dari nelayan yang ada di sini gimana Mas? Tanggapannya sangat mengganggu sih Mas, karena ya sejak adanya pagar laut ini nelayan jadi terganggu gitu. Apakah Mas Eli sebelumnya sempat diberitahu terkait dengan pembangunan pagar laut sepanjang 30 km ini Mas? Kalau soal itu belum ada pemberitahuan dari pihak manapun Pak ya. Jadi kita awam lah, nggak ada yang tahu gitu. Tahu-tahu dibangun aja gitu. Oke Mas, sepanjang Mas Eli menjadi nelayan di sini, apakah ada sempat menyaksikan proses dari pembangunan? Apakah sempat ada bambu-bambu yang diturunkan di sini untuk dibangun di tengah laut, Mas? Oh iya, ada. Belum lama ini sih, kemarin-kemarin tuh diturun di sini bambu juga beberapa mobil gitu. Terus setelah turun dari mobil itu ya kan dibawa sama perahu gitu, diseret ke tengah buat dikerjain gitu. Oke, Mas Eli, sebagai nelayan di perairan Tangerang ini dengan adanya pagar laut sepanjang 30 km, apakah mengganggu operasional dari nelayan di sini ketika melaut, Mas?
Ya sangat mengganggu sih Mas, karena ya sejak adanya pemagaran laut ini jalan kita itu jadi terhambat. Yang biasanya kita bisa tinggal lurus aja jalan itu ya kan, karena ada pemagaran ini jadi kita harus muter-muter dulu cari jalan gitu buat ke depan gitu. Sangat repot lah, nggak kayak kemarin-kemarin itu sebelum ada pagar laut gitu. Kalau kerugian secara material, secara uang itu apakah ada Mas yang dirasakan? Ya secara kerugian ya banyak sih ya, dari kita waktu aja kan mungkin agak lama lah gitu. Yang biasanya singkat ini lama muter-muter dulu. Terus ya segala macam halangan itu ya bisa kita jumpai juga Mas, karena adanya pagar laut ini. Oke, yang terakhir Mas Eli, mungkin adakah harapan terkait dengan pembangunan ini? Ya harapan kita sebagai nelayan di sini semoga aja bisa dicabut kembali lah atas adanya pemagaran laut ini. Sebagaimana mestinya kan laut buat para nelayan gitu ya kan Mas. Iya. Terima kasih Mas Eli. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Galuh dan juga pemirsa, tentu saja harapan dari warga dan nelayan di sekitar 3.000 lebih nelayan yang dilintasi oleh pagar sepanjang 30 km ini. Sehingga pemerintah juga diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan pagar laut misterius yang ada di perairan Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Galuh. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari kawasan Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya, kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu, kenapa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah aku yakin bisa membantu. Misalnya minta kuali resmi. Pemirsa, usai libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan pokok masih belum stabil. Cabai rawit merah masih terus melonjak hingga Rp120.000 per kilogramnya. Dan berikut laporan jurnalis iNews Naura Syafika dan Indra Purnama dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Pasca libur Natal dan juga Tahun Baru, beberapa pantauan harga sembako di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini ada beberapa yang mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Untuk kenaikan yang paling tinggi di harga sembako di Pasar Palmerah ini terdapat di cabai rawit merah, di mana yang semulanya di harga Rp108.000 per kilogramnya menukik hingga di angka Rp120.000 per kilogramnya. Selain di cabai rawit merah, ada juga di bawang merah, di mana memang masih di harga stabil namun masih relatif tinggi, di mana untuk bawang merah di harga Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian untuk bawang putih juga masih stabil di harga Rp50.000 per kilogramnya, namun masih relatif tinggi bagi pembeli yang ada di Pasar Palmerah ini. Kemudian selain ada kenaikan dan juga harga yang stabil, ada juga harga sembako yang mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui penurunan di harga sembako tersebut, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang telur di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini. Selamat pagi, Mas. Dengan Mas siapa? Azam. Mas Azam, ini kan untuk telur ini katanya ada penurunan. Boleh dikasih tahu dari angka berapa ke berapa? Ya, boleh. Terakhir sih harga telur 31.000 pas setelah Tahun Baru itu. Terus sekarang mulai turun di angka 28.000 per kilonya. Semenjak habis Tahun Baru itu daya beli, maksudnya pasar itu udah agak ya menurun lah gitu untuk penjualan juga. Boleh Mas disampaikan harapannya untuk pemerintah mungkin, karena ini kan daya beli makin menurun juga. Ya mungkin dari perekonomian kali ya harus distabilkan biar daya belinya tetap sama, bahkan bisa lebih meningkat gitu.
Oke, terima kasih banyak Mas Azam atas waktunya. Dan memang dari pembeli dan juga pedagang mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali harga sembako agar tetap stabil dan juga mengalami penurunan. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Indra Purnama, iNews melaporkan.